Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayusasi Kirana dari nomor absen 15. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam bidang politik. Yang pertama, meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, tersampainya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Yang kelima, teknologi yang tinggi dapat memudahkan dan mempercepat akses pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat. Kemudian dalam negatifnya yaitu pertama, meningkatkan nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas dan tirani minoritas. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Yang keempat, adanya konspirasi internasional yakni pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Yang kelima, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hopipa dari kelas 12 IPA 1, absen 31. Pengaruh positif di bidang ekonomi. 1. Mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang. 2. Memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. 3. Meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri. Keempat, mendukung kegiatan produksi. Kelima, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Keenam, meningkatkan kesempatan kerja devisa negara. Pengaruh negatif di bidang ekonomi. 1. Membanjirnya produk luar negeri di pasar dalam negeri. Kedua, masyarakat lebih memilih menggunakan produk impor daripada menggunakan produk dalam negeri. Ketiga, perekonomian negara cepat atau lambat akan dikuasai oleh pihak asing. Keempat, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Kelima, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Paramita dari 12 IPA 1, absen 34, dari kelompok 6, ingin menjelaskan pengaruh positif dan negatif perkembangan iptek terhadap NKRI di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pengaruh positifnya. Pengaruh positifnya 1. Informasi di lingkungan masyarakat dapat dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang kedua adalah seseorang di suatu negara dapat dipermudah untuk mengetahui berbagai kebudayaan di negara lain. Yang ketiga adalah sosialisasi kebijakan pemerintah lebih cepat sampai kepada masyarakat. Yang keempat adalah hasil seni budaya daerah semakin dikenal dan diminati. Yang kelima adalah masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaannya sendiri kepada masyarakat luas untuk dapat dipelajari dan dilestarikan. Yang kedua adalah pengaruh negatifnya. Pengaruh negatifnya 1 adalah banyaknya orang yang bersikap konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Konsumtif itu maksudnya apa? Konsumsinya itu dia secara berlebihan dan berkelanjutan. Jadi apa yang dia lihat itu selalu dia beli gitu. Jadi dia itu kayak selalu berfoya-foya gitu. Yang kedua itu munculnya sifat hedonisme. Hedonisme itu artinya itu ajaran atau pandangan di mana kesenangan dan kenikmatan manusia itu merupakan tujuan hidup manusia. Kayak dia itu selalu berfoya-foya, selalu menghambur-hamburkan uangnya. Yang ketiga adalah munculnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Yang keempat adalah
mengakibatkan kesenjangan sosial yang cukup tajam bagi kaum kaya dan kaum miskin. Yang keempat itu adalah munculnya gaya westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang terakhir itu lunturnya nilai-nilai agama dan kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Zeti Razikin dari kelas 12 MIPA 1 absen 36. Pengaruh kemajuan iptek di bidang hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positifnya, yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, semakin menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, semakin menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Pengaruh negatifnya, yang pertama, munculnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Yang ketiga, banyaknya kejahatan di dunia maya atau cybercrime seperti pembobolan rekening dan penipuan. Yang keempat, adanya ancaman disintegrasi bangsa yang dapat menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.